Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi ibadah dan amal soleh dan penerapannya dalam kehidupan kampus dan sosial bermasyarakat. Dan anggota-anggota dalam kelompok 2 adalah sebagai berikut. Pertama adalah saya sendiri, yaitu Bani Rafani, dengan NIM F1E221006. Dan kemudian ada saya Muhammad Zidan Budiman dengan NIM F1E221024. Selanjutnya. Kemudian ada saya nama Rahmadani NIM F1E221056. Saya Denada Agustiani, NIM F1E221038. Perkenalkan, nama saya NIM F1E221070. Terima kasih. Baiklah, itulah adalah nama-nama anggota kelompok dari kelompok 2 agama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat sebuah video tentang ibadah dan amal soleh. Makna ibadah marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan karunia kepada kita semua. Dan juga salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, baiklah, kita mulai. Pertama-tama di sini saya akan langsung menjelaskan makna dan definisi ibadah yang akan dijelaskan oleh saudara Ramadan. Baiklah, saudara Ramadan, silakan menjelaskan makna dan definisi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna ibadah. Al-ibadah berarti pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan atau merendahkan diri. Dan doa adalah perbuatan yang dilakukan sebagai usaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah. Hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah tunduk, patuh, dan cinta sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan kepatuhan ini menghasilkan satu, kesadaran bahwa sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus mengabdi dan menyembah kepadanya, sehingga ibadah ialah tujuan hidupnya. Dua, kesadaran setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat sebagai masa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala selama menjalani kehidupan di dunia. Tiga, kesadaran bahwa dirinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar pelengkap alam semesta, tetapi justru menjadi sentral alam dan segala isinya. Macam-macam ibadah. Ulama usul fikih membagi ajaran Islam dari segi boleh atau tidak boleh dilogikakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Ajaran yang dapat diketahui maksud dan tujuan persyaratannya. 2. Ajaran yang tidak dapat diketahui sama sekali maksud dan tujuan pernyataannya. 3. Ajaran yang sebagai
sebagian maksud dan tujuan pernyataannya, persyaratannya dapat diketahui dan sebagian lainnya tidak dapat diketahui. Dalam katanya, dengan pembagian di atas, ulama usul fikih menyusun 3 konsep sebagai berikut. 1. Konsep makulat al-manah, yakni hukum-hukum yang dapat dijangkau oleh kemampuan nalar, baik ilat atau alasan maupun maksud dan tujuan persyariatannya. Misalnya haramnya minuman keras, ilat diharamkannya dapat diketahui oleh nalar, yaitu memabukkan. Tujuan pengharamannya untuk memelihara akal termasuk salah satu peranan umat Islam. 2. Konsep ghairu makulat al-makna, yakni hukum-hukum yang sebagian dari ilat, maksud dan tujuan persyariatannya dapat dijangkau oleh nalar dan sebagian lainnya tidak dapat diketahui. Salah satunya baik cerai mati maupun cerai hidup. Maksudnya iddah tersebut untuk mengetahui atau memastikan apakah rahim wanita tersebut bebas dari benih suaminya yang telah menceraikannya. Akan tetapi sekalipun pada hari pertama perpisahan mereka sudah dapat diketahui bahwa rahimnya bebas benih melalui kecanggihan teknologi. Kewajiban menjalani iddah tetap harus dilaksanakan. Dengan maksud ibadah tersebut disyariatkan, ulama fikih membaginya menjadi 3 macam, yaitu ibadah mahdah, ibadah khairu mahdah, dan ibadah zil wajjain. 1. Ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yakni hubungan vertikal. Ibadah ini hanya terbatas pada ibadah khusus. Ciri-ciri ibadah mahdah adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya diterapkan secara rinci melalui penjelasan Al-Quran atau hadis. Ibadah mudah dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat harus mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak diizinkan menambah atau menguranginya. Misalnya tentang cara-cara melakukan ibadah haji. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Ibadah khairul mudah. Ibadah khairul mahdah. Ibadah khairul mahdah adalah ibadah yang tidak sekedar menyangkut hubungan dengan Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sesama makhluk atau hablum minan wa hablum minan nas. Di samping hubungan antar manusia, tapi juga hubungan manusia dengan lingkungannya. 3. Ibadah zil wajjain. Ibadah zil wajjain adalah ibadah yang memiliki 2 sifat sekaligus, yaitu mahdah dan khairul mahdah. Maksudnya ialah sebagai tujuan persyariatannya dapat diketahui dan sebagian lainnya tidak dapat diketahui, seperti nikah dan iddah. Fungsi ibadah. Terdapat tiga aspek fungsi ibadah dalam Islam. Hikmah ibadah seperti diyakini bahwa tak ada satupun di antara ciptaan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala tanpa hikmah. Akan tetapi tidak semua hikmah dapat dijangkau oleh kemampuan manusia. Contohnya ibadah yang kita ketahui hikmahnya ialah puasa, zakat, dan iddah. Ibadah puasa ialah menahan lapar dan dahaga agar kita berjiwa sosial, berbelas kasihan pada saudara kita yang kurang mampu, serta menjadi peka terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak kikir atau mencintai harta yang dimiliki, yang pada dasarnya harta tersebut diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia. Kemudian zakat untuk membersihkan jiwa yang berzakat dan membantu fakir miskin. Terhindar dari kemaksiatan karena ibadah memiliki daya pensucian yang kuat dapat menjadi tameng dari goda-godaan duniawi. Pelaksanaan ibadah bagi orang muslim bukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi berupa kebaikan dan kemaslahatan. Jika ada kebaikan yang ditimbulkan oleh suatu ibadah, hal itu berdasarkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan ibadah, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridhonya. Dalam Al-Qur'an
Digambarkan bahwa daripada yang dilakukan menimbulkan kemaslahatan, diantaranya untuk mencapai derajat ketakwaan bagi pelakunya seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan surat Al-Baqarah ayat 21. Udah tutup lah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang makna dan definisi ibadah secara ringkas. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan makna dan definisi amal soleh secara ringkas yang akan dijelaskan oleh saudara M. Zidan Budiman. M. Zidan Budiman. Nampil tak, Ban? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan atau pekerjaan baik yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, juga orang lain, yang dilaksanakan sesuai syariat dengan penuh keikhlasan sebab semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh juga merupakan perbuatan baik yang jika diniatkan sebagai ibadah, maka akan mendapat balasan di dunia dan pahala di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan berbagai balasan berupa pahala dan kebaikan bagi umat Islam yang beriman dan beramal soleh. Sebab itulah membuat amal soleh bisa dikatakan sebagai pelengkap kesempurnaan iman seseorang. Semakin banyak amal soleh yang diperbuat, semakin kuat pula keimanannya. Karena itulah beriman bukan hanya berhenti pada kepercayaan atau keyakinan dalam hati saja, tetapi juga harus dibuktikan dengan melakukan amal soleh. Baik menunjukkan kesetiaan kepada Allah dengan beribadah maupun memberi kebaikan kepada sesama manusia lainnya. Al-Quran telah memaparkan dengan jelas bahwa orang-orang yang beramal soleh akan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan dalam beberapa surat, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 82 yang artinya dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian ada surah Al-Maidah ayat 9 mengatakan, Allah lebih menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Cuma itu, Ban. Baiklah, itulah makna dan definisi tentang amal soleh secara ringkas. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana mempraktekkan amal soleh dan ibadah di lingkungan kehidupan kampus dan bagaimana cara mempraktekannya. Baiklah, dengan saudari Denada dipersilakan. Baiklah, saya akan memberikan beberapa contoh dari amal soleh dan ibadah di lingkungan kampus atau sekolah. Contohnya yaitu yang pertama, kita menghargai dan menghormati dosen kita atau guru kita. Cara menghargainya yaitu
kita memperhatikan dan mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh dosen kita tersebut. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan di lingkungan kampus itu sendiri. Selanjutnya disiplin dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen. Baiklah, selanjutnya bagaimana kita mempraktekkan ibadah dan amal soleh di kehidupan sosial bermasyarakat yang akan dijelaskan oleh Saudara Zulfikar. Dengan Saudara Zulfikar, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan. Mempraktikkan ibadah dan amal soleh di lingkungan masyarakat. Contohnya, ikut gotong royong, mengikuti jadwal ronda malam, mematuhi aturan lingkungan, beribadah bersama, tidak bergosip dan memfitnah, menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, mendamaikan tetangga yang berselisih, memenuhi undangan pesta tetangga. Baiklah, hanya itu saja. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Zulfikar. Mungkin itu adalah contoh-contoh bagaimana kita mempraktikkan amal dan ibadah di lingkungan sosial bermasyarakat. Baiklah, kesimpulan dari presentasi atau materi tentang amal dan ibadah kali ini adalah baiklah, kesimpulan pada pertemuan atau materi tentang ibadah dan amal soleh kali ini adalah ibadah merupakan suatu ketentuan atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan oleh seluruh umatnya, seluruh manusia, dan amal soleh itu bisa kita peroleh dengan cara bermacam-macam, yaitu dengan berbuat baik kepada orang lain, itu merupakan amal soleh. Dan ingatlah, sekecil apapun perbuatan baik kepada orang lain pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jadi, berbuat baiklah kepada orang lain walaupun hal itu sepele. Walaupun hal itu kecil, tetapi mungkin itu bisa mengantarkan kita kepada surga yang telah kita impikan selama ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2 agama, tentang materi ibadah dan amal soleh. Apabila Rajin solin ya, woi. Jangan ketawa, Den, ya Allah. Woi, ngakak, woi. Astaga, agak zoomnya habis, woi. Limit cepat lah. Oke, maaf. Lucu nih lah begini. Oke. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2 agama, tentang materi ibadah dan amal soleh. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk telah menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ladan.